Halo teman-teman, ketemu lagi sama saya. Eh, Hari ini kita akan membahas tips SKB Micro Teaching CPNS Formasi Dosen bagian 2. Jika pada part 1 kemarin saya fokusnya secara umum, hari ini pembahasannya tentang media yang eh, media yang seperti apa sih yang bisa teman-teman gunakan gitu. Nah, disclaimer lagi ya, bahwa saya bukan penguji, saya hanya pernah punya pengalaman di micro teaching SKB CPNS Formasi Dosen. Dan karena itu saya berbagi pada teman-teman. Oke, nah saya punya beberapa tips. Tips yang pertama, tentu saja udah hal yang biasa ya, bahwa di slide teman-teman itu slide pertamanya adalah mata kuliahnya apa dan topiknya apa. Misalnya contohnya kalau di saya tuh, misalnya mata kuliahnya analisis senyawa kimia dengan topik misalnya pemurnian zat dengan atau pemisahan campuran dengan cara destilasi misalnya gitu. Jadi di slide pertama itu sudah tergambar bahwa mata kuliahnya apa dan topiknya apa. Sebenarnya sih kalau di pengalaman nyata di slide pertama itu kita kadang-kadang nggak memuat mata kuliahnya apa kan, hanya topiknya saja. Cuman karena ini untuk kebutuhan ujian micro teaching, saya lebih menyarankan untuk diungkapkan mata kuliahnya apa dan topiknya apa di slide pertama. Lalu tips yang kedua adalah teman-teman tuliskan tujuan pembelajaran dan manfaatnya. Ini juga sebenarnya sih kalaupun gak dimasukkan ke dalam slide, hanya secara verbal saja juga sudah tidak apa-apa. Cuman kalau untuk diri saya sendiri, terkadang kalau tidak ada di slide-nya itu, kita jadi terlupa gitu. Nah, bahkan di pembelajaran biasa di realitanya pun sebelum mulai ke topik yang akan dipelajari itu kan kita menyampaikan tujuan kenapa kita belajar materi ini dan apa manfaatnya nanti kalau kamu menguasai materi ini, itu juga terjadi gitu. Nah, kalau untuk saya sendiri itu biasanya di pembelajaran saya hanya menyampaikan secara verbal. Tapi kalau untuk kebutuhan penguji atau kayak seperti ujian atau apa, itu saya biasanya tuh menuliskan di slide-nya. Atau setidaknya saya bikin slide aja dengan tulisan tujuan pembelajaran, tapi isinya nggak ada gitu, isinya secara verbal gitu. Jadi muatlah tujuan pembelajaran dan manfaat pembelajaran. Gitu. Terus tips yang ketiga, kegiatan pembelajaran teman-teman itu harus memuat kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Nah, itu menurut saya harus sangat terlihat dari media pembelajarannya. Terus tips yang keempat, jangan lupa mengawali pembelajaran dengan menggunakan pertanyaan pemantik. Gitu. Ini tidak hanya di universitas, di sekolah-sekolah pun kegiatan pembelajaran itu akan diawali dengan kegiatan pemantik. Apa sih gunanya kegiatan pemantik? Untuk memancing rasa ingin tahu siswa gitu. Sehingga siswa akan fokus memperhatikan karena dia punya rasa ingin tahu lebih lanjut tentang materi ini, ataupun ingin tahu lebih lanjut tentang penerapan dari konsep ini di dalam kehidupan sehari-hari itu di bagian mananya sih gitu. Nah, terus tips yang berapa lagi ya? Yang kelima, kalau tidak salah. Nah, kalau ini sih sifatnya saran, karena sekarang itu kurikulum di perguruan tinggi disarankan untuk menekankan pada CMTBP. Apa itu CMTBP? Case Method Team Based Project. Itu teman-teman bisa pilih salah satu. Kalau misalnya materi teman-teman agak teoritis, itu boleh menggunakan case method. Maksudnya saya lebih menyarankan menggunakan case method. Namun kalau misalnya materi teman-teman itu lebih banyak aplikasinya atau penerapannya dan kemungkinan akan ada alat peraga dan sebagainya, itu menggunakan team based project. Atau team based project itu sering juga orang nyebutnya project based learning gitu. Jadi kita menyesuaikan dengan tuntutan
pemerintah tuntutan kurikulum di perguruan tinggi menggunakan case method team based project, maka silahkan desain pembelajaran teman-teman menggunakan case method atau team based project. Namun tips yang terakhir ini sifatnya optional atau sifatnya itu lebih ke saran sih gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman belum banyak tahu tentang case method dan team based project sedangkan deadline untuk ujiannya udah dekat gitu. Nah, silahkan tips yang terakhir ini di skip terlebih dahulu, karena jika teman-teman melakukannya sementara tidak paham, itu kan sulit sekali ya melakukan sesuatu yang kita tidak paham dengan benar gitu, atau kita tidak sangat memahami hal itu. Oke, itu tips dari saya untuk menyajikan materi di media pembelajaran pada ujian micro teaching yang akan teman-teman hadapi. Good luck untuk ujiannya. Di video berikutnya saya akan membahas tentang tips menghadapi SKB CAT dan apa saja materi yang diujikan pada SKB CAT. Sampai jumpa pada video berikutnya dan good luck.